Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pupi Merpuri dengan NIM 2206051100012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 10 pertanyaan dari tugas akhir sistem terdistribusi dan keamanan kelas E. Sebelumnya, demi Allah bahwasanya saya mengerjakan soal UAS ini sendiri dengan jujur dan tidak menyontek teman atau siapapun itu. Langsung saja ke soalnya. Sistem terdistribusi dan keamanan. Soal pertama, jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Nah, sistem terdistribusi itu sendiri adalah sistem yang terdiri dari banyak komputer yang saling terhubung dan bekerja sama sebagai satu kesatuan. Pengguna melihat seperti satu sistem utuh, padahal di baliknya ada data yang tersebar di berbagai mesin. Tujuannya yaitu mempermudah akses, meningkatkan kecepatan, keandalan, dan skalabilitas. Contoh dari sistem terdistribusi itu sendiri yang saya sebutkan ada beberapa, yaitu yang pertama, Google Search. Nah, Google Search ini sendiri sudah tersebar di berbagai negara. Yang kedua, yaitu sistem perbankan online yang kita gunakan untuk bertransaksi setiap hari. Yang ketiga, ada aplikasi ojek online. Selanjutnya Netflix, Shopee, dan lain-lain. Nah, dari sistem terdistribusi ini, setiap harinya akan diakses banyak user. Bakalan muncul pertanyaan, kenapa sih ketika sistem diakses banyak user sekaligus, itu tidak down aplikasinya? Jawabannya yaitu, sistem tidak mudah down ketika diakses banyak user sekaligus karena beban kerja dibagi ke beberapa komputer atau server yang saling terhubung dalam satu sistem terdistribusi. Nah, selanjutnya sebutkan dan jelaskan karakteristik sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi itu sendiri memiliki beberapa karakteristik utama yang membuatnya dapat bekerja secara efisien dan andal. Karakteristik tersebut antara lain yaitu source sharing, openness, konkurensi atau keserempakan, scalability atau skalabilitas, fault tolerance atau ketahanan terhadap kegagalan, dan transparansi atau transparansi. Nah, apa sih arti dari keenam karakteristik sistem terdistribusi ini? Nah, yang pertama, resource sharing atau berbagi sumber daya. Resource sharing itu sendiri adalah penggunaan bersama sumber daya oleh beberapa komputer yang terhubung dalam satu jaringan. Sumber daya yang dibagikan seperti berupa perangkat keras, seperti printer atau drive, dan perangkat lunak seperti aplikasi atau data. Tujuannya agar setiap komputer tidak perlu memiliki semua sumber daya sendiri, sehingga sistem menjadi lebih efisien dan mudah digunakan seperti Google Drive, OneDrive, dan lain-lain sebagainya. Kemudian openness atau keterbukaan. Nah, openness itu sendiri berarti sistem dibuat dengan aturan dan cara kerja yang terbuka agar bisa terhubung dan bekerja sama dengan sistem lain dengan mudah. Karena menggunakan standar yang umum, siapapun bisa membuat atau mengembangkan sistem baru yang bisa berkomunikasi dengan sistem yang sudah ada. Contohnya itu sendiri saat kamu atau kita membuka situs web seperti YouTube, Wikipedia, browser, Chrome, Firefox, dan Edge, komunikasi terjadi melalui protokol HTTP atau HTTPS. Ini contoh penerapan openness karena semua browser dan website bisa saling terhubung dengan standar yang sama. Selanjutnya yaitu scalability atau skalabilitas. Nah, scalability berarti sistem bisa diperbesar atau ditingkatkan kapasitasnya ketika jumlah pengguna atau beban kerja meningkat. Caranya yaitu dengan menambah komputer atau server baru tanpa perlu mengubah sistem utama yang sudah ada. Dengan begitu, sistem tetap bisa berjalan cepat dan stabil meskipun diakses banyak pengguna secara bersamaan. Contoh kecil yaitu aplikasi ShopeePay. Ketika aplikasi ShopeePay mengadakan big sale 10-10, 11-11, 12-12, itu kan bakalan banyak user yang mengakses untuk mengklaim promo. Tentunya eh, apa namanya Shopee harus menambah komputer atau server baru tanpa perlu mengubah sistem utama yang sudah ada. Nah, scalability ini membuat sistem terdistribusi mudah berkembang sesuai kebutuhan, sehingga tetap memberikan layanan yang cepat dan lancar walaupun pengguna semakin banyak.
Nah, transparansi, belum. Transparansi. Nah, transparansi itu sendiri pengguna tidak perlu mengetahui detail teknis seperti eh, di mana data tersimpan, atau bagaimana proses di belakang layar berlangsung. Bagi pengguna, sistem terdistribusi terlihat seperti satu kesatuan utuh, padahal sebenarnya terdiri dari banyak komputer atau server yang saling bekerja sama. Contohnya seperti aplikasi Shopee itu sendiri. Nah, yang kita lihat bahwa tampilan di depannya itu hanya sepenggal tampilan Shopee saja, akan tetapi di dalamnya terdapat Shopee Food, voucher, dan lain-lain sebagainya. Yang berarti transparansi itu sendiri membuat sistem terdistribusi terlihat sederhana dan mudah digunakan walaupun di baliknya ada proses yang kompleks di banyak komputer yang berbeda. Terus kemudian ada nomor 3, sebutkan dan jelaskan tentang arsitektur utama sistem terdistribusi. Nah, arsitektur sistem terdistribusi menjelaskan bagaimana komputer-komputer dalam sistem saling terhubung dan bekerja sama untuk memberikan layanan kepada pengguna. Secara umum, terdapat beberapa arsitektur utama dalam sistem terdistribusi, yaitu yang pertama, arsitektur client server atau master self, yang kedua, arsitektur peer-to-peer. Nah, yang pertama dulu nih, arsitektur client server atau master self. Dalam arsitektur ini terdapat dua peran utama, yaitu server dan client. Nah, server itu sendiri berfungsi sebagai penyedia layanan atau pengolahan data, sedangkan kliennya itu sendiri berfungsi sebagai pengguna layanan yang meminta data atau informasi ke server. Nah, kelebihan dari master self ini sendiri yaitu implementasi data mudah dan koordinasi data mudah. Kekurangannya itu sendiri, jika server utama ini atau master ini rusak, maka sistem bisa terganggu karena semua klien tergantung pada masternya ini sendiri. Nah, kemudian arsitektur peer-to-peer. Pada arsitektur ini tidak ada server utama, semua komputer itu disebut peer, memiliki peran yang sama, bisa menjadi klien sekaligus server. Masing-masing node dapat saling bertukar data atau layanan secara langsung. Kelebihannya itu sistem lebih tahan terhadap kerusakan, tidak bergantung pada satu server. Yang kedua, lebih mudah diperluas atau scalable. Nah, kekurangannya itu koordinasi data lebih kompleks, jadi lebih repot untuk manajemen koordinasi data. Yang keempat, jelaskan pengertian dari soket dan berikan contohnya. Nah, soket itu sendiri adalah sebuah endpoint atau titik komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data antara komputer dan di jaringan. Soket menjadi dasar komunikasi klien dan server. Contoh sederhana atau konsepnya itu, yaitu satu klien membuka soket ke API server 192.168.1.1.8080, lalu mengirim pesan. Nah, server itu sendiri membaca pesan dari soket tersebut dan membalas. Nah, yang berarti soket adalah penghubung komunikasi antara perangkat di jaringan. Dengan soket, komputer klien dan server bisa bertukar data secara langsung dan real time, baik menggunakan TCP atau andal maupun DCP atau cepat, sesuai kebutuhan dari aplikasinya tersebut. Nah, kemudian nomor 5, jelaskan tentang Service Oriented Architecture atau SOA dan sebutkan service dalam SOA. Nah, SOA itu sendiri adalah arsitektur yang membangun aplikasi menggunakan layanan-layanan kecil yang berdiri sendiri dan saling terhubung lewat protokol standar, misalnya HTTP, SOAP. Tujuannya yaitu fleksibel, bisa diintegrasi dengan aplikasi lain, mudah dikembangkan. Nah, service dalam SOA itu sendiri ada beberapa, yaitu business service atau logika bisnis utama, yang kedua application service, yaitu fungsi aplikasi seperti validasi data. Nah, yang ketiga adalah infrastruktur service, keamanan, login, monitoring. Yang keempat, orchestration service, yaitu mengatur alur layanan. Yang kelima, integration service atau menghubungkan berbagai sistem. Yang keenam, jelaskan soal konsep web service REST. Nah, REST itu atau Representational State Transfer adalah gaya arsitektur web
service yang memungkinkan komunikasi antara klien dan server menggunakan protokol HTTP. REST bekerja dengan konsep resource yang diakses melalui URL dan manipulasi menggunakan HTTP method seperti get, post, pull, delete. Semuanya udah tahu lah ya. Terus thread ini sendiri bersifat stateless. Artinya, server tidak menyimpan sesi klien. Setiap request harus membawa informasi lengkap. Data yang dikirim biasanya dalam format JSON, sehingga ringan dan cepat. REST juga mendukung change untuk mempercepat respon dan mempermudahkan pengembangan sistem yang berskala besar. Nah, soal nomor 7. Jelaskan tentang kriptografi dan proses utama pada kriptografi. Apa sih kriptografi itu sendiri? Jadi, kriptografi dan proses utamanya yaitu yang pertama, kriptografi dulu. Kriptografi adalah ilmu yang digunakan untuk mengamankan data agar tidak bisa dibaca atau diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan, keaslian, integritas, dan keamanan informasi. Nah, proses utama dalam kriptografi itu sendiri yaitu yang pertama, enskripsi, yang kedua mengubah data asli atau plain text menjadi data acak atau chip text agar tidak bisa dibaca. Yang ketiga yaitu deskripsi atau decryption. Yang keempat yaitu mengubah chip text kembali menjadi plain text menggunakan kunci tertentu. Yang kelima, key management. Yang keenam, proses pengelolaan kunci enkripsi dan deskripsi, termasuk pembuatannya, penyimpanan, dan distribusi. Yang ketujuh, hashing. Yang kelima, yang kedelapan, mengubah data menjadi nilai unik atau hash yang tidak bisa dikembalikan, digunakan untuk verifikasi integrasi data. Yang ke-9, signature. Yang ke-10, menjamin keaslian pengirim dan memastikan data tidak diubah selama pengiriman. Terus nomor 8, jelaskan tentang replikasi dan jelaskan pula jenis-jenisnya. Replikasi itu sendiri adalah proses membuat salinan data ke beberapa server atau node sistem terdistribusi. Tujuannya itu sendiri yaitu meningkatkan ketersediaan data atau availability, kecepatan akses, dan kendala sistem jika salah satu node mengalami kegagalan. Jenis-jenis replikasi itu sendiri adalah yang pertama, master dan slave atau replication nggak tahu ya. Satu server sebagai master yaitu melakukan operasi tulis, sementara server lain sebagai self melakukan operasi baca. Perubahan di master akan dikirim ke self. Master self replication, semua node dapat dilakukan operasi baca dan tulis. Setiap perubahan disinkronisasikan ke node lain. Yang kelima, multi master replication. Ya, yang keenam, banyak node bisa dilakukan operasi tulis secara bersamaan, cocok untuk sistem besar, namun butuh mekanisme konflik yang kuat. Yang ketujuh, primary backup. Yang kedelapan, satu node aktif sebagai primary, sedangkan node lain standby sebagai backup. Jika primary gagal, backup mengambil alih. Yang kesembilan, active replication. Yang kesepuluh, semua node menjalankan request secara paralel sehingga hasilnya konsisten, cocok untuk sistem yang mudah membutuhkan reliabilitas tinggi. Selanjutnya, yang ke-9, jelaskan tentang penamaan domain. Penamaan domain itu sendiri adalah sistem yang digunakan untuk mengubah alamat IP, misalnya 172 bla 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 menjadi nama yang mudah dibaca manusia seperti Google.com. Sistem ini disebut DNS atau Domain Name System. Fungsi yaitu penamaan domain yaitu memudahkan pengguna mengakses sistem tanpa harus mengingat angka IP, menyediakan struktur nama yang terorganisir dan mudah dipahami, membuat komputer menemukan server tujuan di internet. Nah, struktur penamaan domain itu sendiri, yang pertama, ada beberapa. Yang pertama itu ada root domain atau titik atau dot, top level domain atau TLD seperti com, org, id, dan lain-lain sebagainya. Kita ini lihat sehari-hari ya penamaan ini. Second level domain contohnya Google pada google.com. Subdomain yaitu contoh mail.google.com gitu. Nah,
S ini sendiri bekerja dengan mencari dan menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP agar browser bisa terhubung ke server yang benar. Jelaskan konsep sinkronisasi pada NTP. Nah, NTP atau Network Time Protocol adalah protokol yang digunakan untuk menyinkronkan waktu pada komputer dalam jaringan agar semua perangkat memiliki waktu yang sama dan akurat. Cara kerja sinkronisasi NTP itu sendiri yaitu yang pertama, klien mengirim permintaan waktu ke server NTP, yang kedua, server NTP mengirimkan waktu standar yang sudah disesuaikan dengan jam referensi global seperti atomic clock. Yang ketiga, klien menghitung selisih waktu antara jam dan jam server. Yang keempat, klien menyesuaikan jam internalnya secara tahap agar sesuai dengan waktu server. Proses ini dilakukan berulang untuk menjaga ketepatan waktu. Tujuan sinkronisasi NTP itu sendiri yaitu menghindari perbedaan waktu antara server, penting untuk log keamanan, transaksi, database, dan sistem terdistribusi yang membutuhkan waktu yang konsisten. Disclaimer dulu, semua jawaban dari 10 soal ini sudah dipelajari semuanya. Jadi aman lah ya. Selanjutnya yaitu, udah 10 ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila terbelit-belit atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Allah.